Assalamualaikum. Senang dapat hadir kembali membawakan video edukasi yang tentu menarik untuk terus ditonton. Hingga penghujung Januari 2021, Perpres EBT yang banyak ditunggu oleh calon pengembang ternyata tak kunjung juga terbit. Seperti dilansir oleh samudranesia.id, rancangan peraturan presiden terkait energi baru terbarukan atau EBT tersebut belum disahkan karena masih menunggu proses pemberian paraf dari beberapa kementerian terkait. Kenyataan ini seperti mengkonfirmasikan keberadaan laporan yang diterbitkan oleh Black & Fitch. Sekedar untuk diketahui bahwa Black & Fitch merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa, pengadaan, jasa konsultansi, dan konstruksi, dengan warisan inovasi selama 100 tahun dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Secara khusus, Black & Fitch menyoroti persoalan kemerosotan sektor keuangan dan lambannya progres pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Asia. Sebagaimana telah dirangkum oleh tdworld.com, laporan tersebut disusun berdasarkan data yang diberikan oleh para senior dalam industri energi dunia. Hasilnya menunjukkan akan perlunya menyeimbangkan antara peluang dan tantangan untuk mendekarbonisasi pembangkit listrik, sambil mengintegrasikan sistem yang andal dan tangguh untuk mengatasi bencana alam, cuaca ekstrim, dan sumber daya energi terbarukan yang alirannya secara alamiah bersifat berselang waktu atau intermittent. Setidaknya ada 5 macam ancaman terhadap keandalan kinerja operasi dan jaringan transmisi yang andal di seluruh pasar energi listrik Asia, yaitu pertama, kapasitas jaringan tidak seimbang dengan permintaan listrik, kurangnya investasi pada infrastruktur yang dapat meningkatkan keandalan jaringan transmisi, kemudian terlalu banyak proyek pengembangan energi terbarukan yang memanfaatkan sumber daya terputus atau berselang, seperti tenaga surya dan energi bayu. Padahal, infrastruktur kapasitas penyimpan energi atau baterai untuk wilayah Asia adalah belum memadai, serta acap kalinya terjadi bencana alam di wilayah ini. Tampak eksplisit bahwa Black & Fitch mengkritik pola kebijakan pembangunan proyek-proyek megawatt PLTS dan PLTB yang marak dilakukan oleh negara-negara Asia. Karena jenis sumber daya energi tersebut baru layak dikembangkan apabila manufaktur lokal sudah mampu menopang kebutuhan infrastruktur penyediaan baterai. Apabila kondisi tersebut belum tercapai, maka investasi EBT tak mampu mendongkrak sektor keuangan yang sedang merosot. Sederhananya, arus perputaran uang tentunya menjadi semakin lancar ketika investasi digelontorkan malah jadi melamban. Maklum, apabila manufaktur lokal belum cukup kuat untuk menyuplai industri EBT, maka beban impor jadi terlalu besar, serta tak mampu lagi dibarengi oleh nilai ekspor. Menurut salah seorang wakil presiden eksekutif dan direktur pelaksana Black & Fitch, penyehatan pembiayaan dan pengintegrasian sistem energi terbarukan harus menjadi perhatian utama industri kelistrikan di Asia. Kebutuhan akan solusi yang lebih terintegrasi mulai dari sisi pembangkitan, transmisi, dan distribusi adalah sangat krusial, lalu disertai dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan pembangunan fasilitas penyimpan energi untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi regional. 5 hal yang diperkirakan akan menjadi primadona investasi paling signifikan selama 3-5 tahun ke depan, yaitu
jenis energi surya daratan atau yang lazim disebut sebagai PLTS terpusat, kemudian energi surya terapung atau PLTS terapung sebagaimana yang sudah dibangun di Waduk PLTA Cirata, kemudian fasilitas penyimpanan energi atau baterai, lalu investasi PLTB offshore atau tenaga angin lepas pantai, kemudian yang terakhir adalah microgrid. Masa depan pembangkit listrik berbahan bakar gas juga diperkirakan masih sangat esensial bahkan hingga setelah tahun 2035, di mana sebanyak 66% responden percaya bahwa PLTG akan menjadi komponen penting dari sistem kelistrikan Asia. PLTG diyakini akan berfungsi sebagai pembangkit yang melayani beban dasar, serta menstabilkan jaringan selama proses peningkatan penyebaran infrastruktur hingga mencapai tingkat optimal, yaitu tingkat optimal dari sistem penyimpanan energi baterai. Sementara itu, hanya 18% responden yang menduga jika batubara akan memainkan peran serupa dalam sistem kelistrikan di Asia. Namun demikian, agen perubahan yang dipandang paling berpengaruh tetaplah pemerintah. Arah pengembangan di Asia pada tahun 2021 masih belum pasti. Proses legislasi yang responsif tentu sangat dibutuhkan agar regulasi yang memikat dan kuat dapat terwujud. Apabila proses tersebut berjalan lamban, maka sungguh pemerintah telah ikut berperan besar untuk menciptakan situasi ketidakpastian dalam iklim investasi di sektor EBT. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.